Ini juga udah kita singgung dari kemarin Ya, ketika soal gimana gas melon ini hilang quote iya. and quote di pasaran dan akhirnya hari ini Presiden memerintahkan untuk Ih, semuanya masih bisa jual gas LPG untuk ya. yang pengecer, tapi ada aturan baru juga bahwa akan ada yang namanya sub eh konro bukan? apa? Ah, Sub pangkalan. Ya pangkalan, betul. Ini benar. sebetulnya di kepalaku masih banyak banget pertanyaan yang akan aku tanyakan. Tapi mendingan kita langsung aja nanya sama orang yang mungkin sudah begadang demi mencari informasi ini. Langsung kita bertemu dengan Raul Hats Lemos. Ini tuh bener namanya. Itu bener namanya itu ya? Bukan, bisa-bisanya aja orang sini. Iya, Tapi coba ada yang pakai benar. deketin. Ah. Namanya siapa sih, Mas? Agak ke tengah boleh Mas? Nah, ya biar kedengeran. Itu Beliau dia. adalah wakil redaktur pelaksana dari Detik Finance, Detikers. Bener, orang-orang mah tapi kalau pas ngeliat mukanya kita bilang Itu Raul iya Hans sih. Lemos, oh iya bener, ini pasti kayaknya saudaranya Raul Ini beneran Lemos. namanya Raul Hans Lemos. Bener gak sih, Mas? Banyak orang bilang gitu ya. Bener. Kayak aku tuh, Mereka aku tuh gitu. terlalu banyak dibohongi oleh teman-teman Detik belakang. Jadi kayak aku kadang suka nggak enak gitu sama ininya narasumbernya gitu. Udahlah balik lagi yuk kita ngomongin lagi soal yang rame-rame. Silakan, Iya, Mas. gas melon aja nih kan sekarang gas melon Ya. bisa dibilang langka gak sih? Karena kan orang susah dapatnya karena memang beli di pengecer tuh udah nggak ada lagi. Tapi sekarang tuh tadi Presiden sampai turun tangan kasih perintah gitu, walaupun disampaikannya sama DPR gitu ya, Iya. Pak Dasko. Mungkin bahkan boleh elaborasi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan saat ini dan apa yang perlu diketahui sama masyarakat. Jadi semuanya ini, masalah ini terjadi diawali hari Jumat kemarin. Oke. Jumat kemarin itu Wakil Menteri SDM dalam suatu sesi menyatakan bahwa mulai Sabtu 1 Februari tidak ada lagi itu yang namanya pengecer. Aduh. Pengecer LPG 3 kilo atau gas 3 kilo. Nah, dari situ kan sempat kaget juga karena selama ini kan sosialisasi belum terlalu masif ya. Memang rencana sudah ada. Udah ada sih Sudah ada rencana sih sosialisasinya, ya, tapi Belum belum terlaksana masif lah ya. ya. Karena kenapa bilang belum terlalu masif karena di bawah juga orang kaget akhirnya. Mhm. Nah, begitu 1 Februari berita udah banyak tuh. Ya. Aku tahu benar bikin dan ternyata di lapangan pasokan ke pengecer tuh sudah stop. Pengecer udah nggak ada lagi pasokan. Jadi tinggal ada yang sisa sama tabung-tabung kosong. Ya. Nah, disitulah orang mulai mencari kan, yang nyari yang kebetulan habis dia mulai nyari stok, dia cari ke warung udah nggak ada, terus dari kiri kanan juga udah nggak ada. Akhirnya mulailah jadi efek domino kan, Ya. muncul terus orang nyari terus sampai dengan di puncaknya hari ini. Ya. Hari ini dan juga Kemarin kemarin. Dan juga ya, kemarin, ya. Ya, Tapi kemarin. mungkin kalau bisa dijelasin mungkin juga ke Detikers Bang, kalau sebenarnya tuh alur distribusi LPG 3 kilo tuh Seperti apa ya? sebelumnya tuh kayak apa, terus nanti akan jadi kayak apa? Perubahannya. Kayak kan ini Pertamina yang punya kan barangnya hmm. gitu. Nah Pertamina nih ngasih ke siapa, kemudian sampai ke masyarakat tuh gimana Turunnya. urutan tata niaganya? Jadi kalau untuk urutan tuh memang dari Pertamina. Salah satunya itu di daerah pelabuhan itu ada apa namanya, pelabuhan khusus LPG 3 kilo tuh. Di kalau nggak salah di kawasan Pelumpang deh, itu ada LPG 3 kilo. Dari situ baru masuk ke agen. Ya. Agen dari agen itu turun ke pangkalan. Oke. Dari pangkalan baru ke pengecer. Itu sebelumnya kayak gitu tuh ya. Begitu. Nah, sebelum kayak gitu. Itu nanti dengan adanya, sebenarnya dengan ada subpangkalan ini hanya pergantian nama. Tetap nama nanti tetap dia akan menjualnya dengan cara pengecer juga. Cuma namanya subpangkalan, cuma mungkin nanti akan ada pembatasan tertentu jumlahnya ya. Misalnya untuk konsumsi rumah tangga berapa, untuk rumah makan berapa dan lain-lain, itu nanti masih akan dibahas lagi. Jadi sekarang ini yang dilakukan segera itu adalah kembali dulu ini barang ada dulu di pengecer. Tertinggal proses penggantian nama jadi subpangkalan begitu. Iya, dan mungkin juga nanti akan ada ini kali ya, penyesuaian lagi soal yang tadi kemarin kita sempat bahas juga soalnya Bang, soal yang kayak kalau mau jadi subpangkalan tuh harus mendaftarkan betul beberapa surat-surat yang dibutuhkan gitu ya. Dan itu kan mungkin tidak sampai ke masyarakat gitu ya. Dan orang kan ya nggak suka yang ribet-ribet kan. Iya. Nah, maka ini mudah-mudahan nanti dibahas lagi sama Menteri SDM dan tim
bagaimana supaya proses menjadi supangkalan itu tidak ribet lah. Ya. Karena nggak semua orang di lapangan yang pengecer ini mengerti melek ya. teknologi juga kan. Betul. Bagi dia harus ngupload segala macam pendaftaran kan. Nah, cuma bisa dibikin lebih mudah lah. Ya. Begitu, mudah-mudahan seperti itu. Sama aku tuh penasaran nih Bang, ini kan sebetulnya dari ceritanya Abang gitu, kemarin kan dari hari Jumat sudah dikeluarkan, terus sempat ditahan juga kemarin puncaknya ramai, tapi tiba-tiba hari ini Pak Prabowo langsung gitu berdiskusi dan langsung dibuka lagi. Nah ini tuh permasalahannya kenapa begitu cepat ditanggapinya? Apakah memang sebetulnya dari pemerintahan sendiri punya kesulitan untuk menjangkau masyarakat gitu ya tentang apa yang terjadi di lapangan, atau seperti apa sih Bang? Jadi memang semalam itu kan ada rapat di DPR ya. Oke. Jadi Bahlil itu Menteri SDM ini rapat maraton sampai tadi malam. Nah selesai rapat itu dia sampaikan bahwa ada arahan memang untuk segera ini diselesaikan. Akhirnya setelah dia berdiskusi terjadilah muncul yang namanya supangkalan itu, berdiskusi dengan Pertamina. Oke. Itu setelah, jadi ada penyampaian setelah selesai rapat semalam, dan ternyata terus berlanjut sampai tadi pagi masih dikontak juga oleh Pak Prabowo untuk segera ini dibereskan kan. Akhirnya hari ini kan dia turun ke lapangan tuh ngecek ke pengecer-pengecer termasuk ke pangkalan mengenai ketersediaan barang di situ. Dan di sisi lain Bahlil juga menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan ini itu untuk supaya subsidi itu tidak hanya tepat sasaran dan tidak hanya dinikmati oleh kebanyakan orang lah. Karena di LPG tulisannya hanya untuk orang miskin. Itu dia, itu dibahas kemarin. Sementara yang ada rente kan sebenarnya di balik pendistribusian. Itu yang dibongkar sama Bahlil kemarin gitu. Kalau kita baca di Detik Finance juga, kan sebenarnya harga asli dari LPG 3 kilo ini mungkin nyampe 50.000 kalau nggak salah. 51 lah sekitar. 51.000. Terus habis itu disubsidi sama pemerintah 12.000 per kilonya. Ya, atau sehingga kalau 3 36.000. kilo jadi 36.000. Makanya harusnya harga di lapangan tuh wajarnya mungkin paling mahal 20.000 kali ya? 15.000. Harusnya. Iya. Paling mahal 15.000. Walaupun HET-nya tiap-tiap daerah beda-beda ya. Kan Bahlil udah ngomong sendiri 15.000. Oke. Tapi kan lapangan ada yang jadi 20, 25 segala macam gitu kan. Nah, dan menormalisasi lagi harga itu jadinya masyarakat, karena udah terbiasa juga, kan. Orang kan yang penting kan pasokannya lancar kan. Ya benar. Masalah harga selama masih bisa terjangkau ya dia it's okay aja. Yang penting gua nggak kekurangan gitu kan. Nah, jadi supaya nggak ada rente, supaya lebih murah lah ini. Jadi dibenerin sih. Mungkin ini yang tidak sampai ke masyarakat berarti Bang. Karena aku dari kemarin baca komen-komen gitu ya, ketika ada statement yang harganya tuh 40-50, mereka tuh berpikir bahwa akan dinaikin nih setelah dihilangkan jadi 40-50. Ini perlu diluruskan bahwa memang harga aslinya itu 50.000 justru ya. Justru ini kenapa dibenerin dengan supangkalan supaya dirapihkan lagi supaya nggak ada yang jual harganya tinggi. Betul, dan mungkin ya hopefully bisa malah turun justru Bang ya. Jadi memang kan awalnya itu dari LPG 3 kilo ini untuk masyarakat miskin ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS. Tapi ternyata di lapangan tidak bisa dibatasi ketat, super ketat begitu kan, hanya orang miskin, mana KTP lu, nggak bisa begitu. Sudah terlanjur lah, konsumsi ini udah banyak kan. Nah sekarang oleh pihak pemerintah ini melalui Menteri SDM mau mengatur supaya harganya itu terjangkau sesuai dengan yang dihitung selama ini begitu. Wah, sudah sesuai dengan subsidi sekian, terus harga jual di lapangan juga sekian kan, ada selisih dari subsidi itu. Cuma karena rantainya panjang dari pelabuhan, dari Pertaminanya terus ke agen ke pangkalan ke pengecer kan. Itu kan makan cost tuh kan, biaya. Mau kan orang ngambil untung dari situ kan. Iya, pengecer yang biasa suka nakal ya Bang ya, naik-naik. Ya nakal dalam tanda petik lah, di mana-mana kalau kita penjual kan begitu kan. Pengennya naik. Kan harga kan ada keuntungan lah dari situ. Yang nakal tuh biasanya yang nimbun ya. Kalau yang nimbun biar harganya naik, dia keluarin baru dengan harga yang tinggi gitu. Ada juga yang suka dioplos. Itu loh yang oplos juga ada. Pakai apa sih bisa dioplos tuh? Ada alatnya. Ada selangnya dipindahin itu. Nah, maksudnya yang dioplos itu 12 kilo ke 3 kilo. Karena yang laku banyak 3 kilo. Iya. Jadi orang kalau beli 12 kilo itu suka
kurang. Enggak 12 kilo. Enggak 12 kilo, iya. Kayaknya orang yang jualan juga lebih banyak untungnya yang jual 3 kilo daripada yang 5 dan 12 ya. Harus saya sampaikan ya. Cuannya lebih besar Bang. Iya. Ini kalau boleh kita mundur satu langkah dulu deh kemarin gitu. Wah, kan masalah soal gas harga ini tuh nggak sekarang kan sebetulnya. Dari lama tuh memang udah jadi concern gitu. Tapi apakah ini langkah yang sekarang ini bisa mengatasi benar-benar perubahan atau mungkin program yang akan dijalani oleh pemerintah, atau sebetulnya ini hanya jadi bumbu aja, nanti akan kejadian lagi gimana sih Bang? Ya, ini sebenarnya sih ya karena bisa dibilang mendadak ya. Padahal di sisi lain juga ada sosialisasi, cuma mungkin kurang masif. Jadi orang kaget dan otomatis banyak penolakan. Jadi mana-mana kan jadi ada rush kan, orang ngantri LPG 3 kilo. Sebenarnya sih niatnya ini baik ya. Niatnya kalau kita lihat secara tertulis supaya masyarakat bisa mendapat harga gas 3 kilo sesuai dengan harga yang setelah disubsidi kan. Jadi 15.000 lah gitu. Dan dengan memperpendek rantai distribusi gitu kan. Nah, cuma ya mungkin keputusannya ini terlalu cepat atau belum dibahas lebih matang sehingga menimbulkan ras di lapangan. Masalah baru. Sebenarnya arahnya begitu supaya bisa mendapat harga sesuai dengan yang yang udah dihitung sesuai subsidi. Seperti itu sih. Tapi nanti ketika misalnya katakanlah masyarakat sudah bisa mendapatkan LPG ini di Subpangkalan tadi, yang mana mungkin dia distribusinya sama lah, mirip-mirip sama pengecer misalnya. Apakah menjamin bahwa harga di Subpangkalan ini akan bisa sama seperti di pangkalan misalnya? Ini juga yang menjadi pertanyaan besar dengan adanya Subpangkalan ini, apakah bisa menjamin harga yang tadi Menteri SDM bilang 15.000 itu konsumen dapat begitu gitu. Nah, karena kan orang juga nggak menutup lah, ngambil dari agen ke pangkalan aja udah ada ongkos kan, gitu kan. Masa dia hanya menjual dengan mematok sesuai dengan selisih dari subsidi gitu kan. Nah, itu yang nanti mungkin mau sebaiknya diatur tuh sama Menteri SDM. Mungkin keluarkan peraturan Menteri SDM lah, bagaimana caranya supaya memang betul Subpangkalan ini menjual harga LPG 3 kilo atau gas 3 kilo ini sesuai dengan selisih dari perhitungan subsidi itu yang 15.000. Jadi sampai saat ini belum ada aturan misalnya harga eceran tertinggi bisa dijual di Subpangkalan sekian gitu. Kalau untuk spesifik itu belum ya. Subsidi, tapi karena yang gue dengar Pak Bahlil tuh sempat bilang kalau misalnya nanti udah dijualnya di pangkalan semua, berarti sekarang istilahnya Subpangkalan itu nanti pemerintah bisa ngelihat kalau misalnya ada yang ngejual di atas dari HET yang ditentuin, itu izinnya dicabut katanya. Sebaiknya sih dibikin aturan baru lah bahwa harga eceran tertingginya sekian gitu. Beli atau jual di atas ini otomatis kena sanksi gitu ya. Sekarang tapi belum ada aturan itu ya. Tapi untuk yang hari ini yang perintah Pak Presiden, pengecer itu beneran bisa jual lagi berarti sekarang. Artinya pasokan akan keluarkan lagi begitu. Cuma ntar namanya aja ganti jadi Subpangkalan. Sama mungkin peraturan-peraturan yang tadi itu mesti dibikin lagi itu. Jadi jangan cuma pernah ada kok harga eceran tertingginya sekian. Tapi kan yang tahu mungkin ya di levelan tertentu kan, masyarakat di bawah yang benar-benar sebagai konsumen dari gas 3 kilo ini kan mana ada yang tahu. Dan mungkin mereka gak melek juga digital, gak baca berita gitu. Jadi iya aja lagi. Gak nonton Detik Sore. Makanya nonton Detik Sore dong biar tahu update harga BBM terkini berapa. Betul. Bagus, masuk. PR buat tim nanti bikin running text-nya harga BBM hari ini di FCBU ini. Bisa aja. Harga emas, harga gas. Bisa banget nih Bang. Ini kan kalau kita ngomongin soal stoknya agen-agennya ini tuh dengan kondisi maju mundur kayak kemarin mau dimundurin, mau dimajuin, ada ngaruhnya gak sih untuk negara? Maksudnya secara pemasukan, kondisinya, atau mungkin untuk para investor yang memang berbisnis di sini gitu? Oh, kalau ini kan karena monopoli dari Pertamina ya, ini kan barang Pertamina, jadi ya kalau ke Pertamina sendiri sih sejauh ini sih menurut Pertamina masih dalam kondisi aman lah, karena kan barang ada kan, cuma persoalannya kan mau didistribusikan kemana ini kan yang sempat jadi masalahnya kan begitu. Tapi dengan keputusan Pak Prabowo untuk mengaktifkan lagi pengecer dengan mengganti nama jadi Subpangkalan, di barang bisa keluar nih. Oke. Tapi Subpangkalan ini juga harus registered ya katanya. Register ya? Itu dia. Nah ini kan nggak bisa caranya gimana? Pengecer juga kayak sebelumnya ya. Entah ini mungkin ada masa jeda kah atau
biar orang aktif dulu, nggak ada antrian kan, bisa belanja gas 3 kilo, baru nanti ditetapkan bagaimana persyaratan daftarnya gimana, ataukah langsung diganti nama Supangkalan. Nah ini kita butuh ketegasan memang dari Menteri SDM, paling nggak dia ada statement atau mengeluarkan aturan lah khusus untuk bagaimana supaya orang mudah dari pengecer daftar jadi Supangkalan. Iya, dan jangan dibiarkan terlalu lama juga ya untuk para Supangkalan ini menunggu gitu. Karena kan berarti statusnya sekarang kita lagi menunggu kan. Betul, keputusan apa yang akan dibuat oleh pihak-pihak. Jangan sampai nanti masyarakat habis itu nyanyi kan. Apalah arti menunggu. Iya, Raisa jangan dong kalau gitu. Nggak, karena aku tuh khawatir Bang, kalau misalnya udah ditahan-tahan gini jadi banyak lagi. Nanti aturannya keluar lama lagi kan ngaruh ke pengeluaran kami juga untuk membeli sih. Udah gitu harus pakai KTP lagi. Nah itu. Oh iya, belinya sekarang harus pakai KTP ya. Kalau udah statusnya begitu. Pangkalannya itu. Biar kita punya waktu mengedukasi orang-orang tua sebetulnya Bang. Itu kan karena orang-orang tua yang apa mungkin yang punya bisnis warung di kampung-kampung itu kan pasti harus dikasih tahu juga. Sebenarnya sih lebih baik sih dibikin peraturan ya, misalnya untuk rumah tangga dijatakan berapa bulan, terus untuk rumah tangga produksi kayak UMKM warung-warung gitu kan berapa kayak gitu. Dan PR besar tuh ya, karena kan kita tuh banyak banget di daerah yang pakai LPG banyak 3 kg. Sangat udah sangat. Itu kan jadi favorit. Benar, dan udah terbudaya gitu ya, kalau mau beli itu ya di warung aja gitu. Biasa gak ribet gitu. Pakai KTP juga. Atau mungkin ntar ke depan pakai scan gitu misalnya. Mereka belum tahu itu kayaknya. Dan apalagi kan kalau misalnya mungkin di desa-desa gitu ya, bahkan jauh ya aksesnya, kayak berarti kan PR berikutnya adalah pangkalan-pangkalan ini titiknya harus juga banyak juga dong berarti ya. Pangkalan harus banyak. Nah ini yang PR besar lah ini. Nggak sekedar pengecer ganti nama jadi Pangkalan sudah jualan lagi, nggak bisa begitu aja. Tapi kalau misalnya kita biar orang-orang juga mungkin lebih aware lagi atau makin banyak yang aware, sebenarnya siapa aja sih yang boleh pakai LPG gas melon ini? Iya, karena saya di rumah masih pakai, berarti nggak boleh kan? Yang jelas sesuai dengan nggak boleh itu, ibu ganti ibu. Sesuai dengan tulisan di tabung. Ya, hanya untuk rakyat miskin. Nah itu jelas dong. Nah patokan miskin apa? Patokan miskin itu sudah patokan miskin adalah sudah dikeluarkan oleh di BPS itu ada tuh. Patokan bagaimana kondisi miskin dengan penghasilan sekian. Di Kementerian Sosial juga ada datanya. Cuma kan sekarang dijadikan satu dengan pakai data BPS. Intinya hanya boleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kita masukkan ke dalam sistem pajak, itu pendapatan tidak kena pajak. Orang-orang yang pendapatan tidak kena pajak. Tapi kalau misalnya katakanlah Bang, nanti berdasarkan NIK di track gitu misalnya, artinya kita tuh juga harus terdaftar di lingkungan RT atau RW bahwa kita adalah masyarakat tidak mampu kan? Tidak mampu. Jadi harus daftarin dulu bahwa itu PR besar memang untuk membangun sistem. Yang nggak mampu itu punya usaha tapi usahanya pakai gas 3 LPG juga. Nah pokoknya kalau orang sudah punya bisnis usaha, dia anggap sudah bukan orang nggak mampu lagi. Tapi yang jual gorengan gitu. Nah iya, setahuku ada kategori UMKM boleh. Nah kalau UMKM sendiri lagi kategori ini kan rumah tangga. Ada rumah tangga miskin DTKS itu datanya Kementerian Sosial ada juga UMKM yang dikategorikan sebagai UMKM yang dengan pendapatan yang tidak kena pajak itu sampai dengan berapa gitu ada aturannya. Iya. Itu PR-nya banyak. Jadi kan PR besarnya pemerintah itu kan bagaimana gas 3 kilo ini sampai ke masyarakat yang memang sasarannya kan, yaitu masyarakat miskin. Cuma karena sudah terlanjur ini meluas dipakai oleh semua orang, mau melakukan pembatasan pun tidak bisa serta-merta langsung kembali ke telapak tangan, jadi nggak bisa. Akhirnya ya dibikinlah solusinya supaya harga ini bisa menjangkau. Gitu. Oke. Ini ya gue coba telusurin ya. Jadi kan dari Detikcom nih bahwa yang boleh menggunakan LPG 3 kilo ini cuma 4 kategori, yaitu rumah tangga prasejahtera, UMKM, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Sementara yang tidak berhak menggunakan hotel, restoran, usaha laundry, usaha pembatikan, usaha peternakan, usaha pertanian di luar ketentuan Perpres 38 2019 dan yang belum dikonversi, usaha tani tembakau, usaha jaslas, dan berbagai sektor usaha skala besar dan rumah tangga sejahtera. Nah kalau mungkin menjawab pertanyaan Sarah tadi, kayak gimana caranya menentukan kita miskin apa enggak gitu kategorinya, yang rumah tangga prasejahtera atau enggak. Nah rumah tangga prasejahtera ini katanya
adalah suatu kondisi keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar. Oke. Ya lo kan udah bisa memenuhi banyak kebutuhan dasar ya. Langsung berarti gak bisa. Iya. Tapi kalau udah tanggung Bang, maksudnya yang di bawah ya, kalau aku bisa gitu. Misalnya tapi yang udah tanggung misalnya satu kepala keluarga dalam kondisi ekonomi misalnya cukup tapi udah terbiasa dan gak ke-track misalnya, berarti apa yang bisa kita lakukan dengan hal itu berarti? Nah, itu kalau seperti itu udah harus jemput bola. Nggak bisa lagi. Nggak, itu banyak kayak dulu pembagian bansos. Iya. Yang punya motor 2, 3 dapat. Ya. Nah, meskipun dia rumahnya cuma mungkin tipe 32 atau 331, tapi dia punya motor 2 atau 3. Sebenarnya itu kan nggak bisa. Terus rumahnya kecil tapi listriknya 1.300, terus harusnya nggak bisa. Wow. Mungkin juga orang jadinya beli gas 3 kilo ini karena dia pertama ringan. Terus kayak Enggak ada ngaruh ringan gaknya juga. Enggak, kan dibanding dari 5 kilo dan juga 12 kilo. Ringan Jadi secara apa nih berat ini? beratnya. Jadi kalau misalnya Gampang. orang mau beli tuh gampang bawanya, Oh, nentengnya iya, segala iya, macam. iya. Kayak misalnya ibu-ibu misalnya bawa 5 kilo kan agak susah ya. Kalau 3 kilo kan gampang aja Masa tuh. sih itu logiknya? Enggak, orang tuh jadi ke tendensi atau intensinya Kebiasaannya. beli ke 3 kilo tuh mungkin karena itu. Selain daripada juga mungkin mereka ada yang tahu kalau misalnya 3 kilo tuh sebenarnya untuk masyarakat tidak mampu doang. Iya. Tapi itu faktor-faktor tadi bahwa belinya lebih mudah daripada kategori yang lain. Kemudian juga ya mungkin lebih kompak aja di daerah dapurnya gitu. Bang, apa misalnya. gara-gara Enak stigma diangkat. dari harga 3 kilo ke 5 kilo karena terkesan jauh, jadi orang-orang yang mampu ngerasa kayak enggak mahal gitu gak sih Bang? Ada ngaruh itunya gak ya? Kira-kira. Karena kan kayak jauh gitu loh komparasinya. Apa dibikin aja 3 Gini aja. kilo versi yang non subsidi gitu. Pernah uji coba tapi Pernah nggak, ya tapi nggak berhasil. nggak berjalan sesuai yang diinginkan lah. Karena agak gitu. jadi dibedain gitu misalnya yang subsidi itu Dulu pernah warna ada tuh melon, melon yang pink, warna pink. Iya. Yang berat 5 kilo kan? 3 dulu sempat Tiga ada. empat ada yang 3 kilo. Pernah ada. Itu bedanya apa? Harganya aja. Harganya, tapi dia kan lebih mahal Lebih dari mahal yang karena nggak biasa. disubsidi. Karena dia nggak disubsidi. Oh, tapi kan lebih Kalau pasti untuk ukuran kompleks segala macam sih bisa, Sama ya? tapi dia nggak disubsidi. Oh, Itunya masalahnya. berarti Kita emang sih- masyarakatnya aja nih. Ini memang kita kan pengen yang murah-murah kan. Iya betul. Murah terjangkau. It takes two to tango. Jadi Iya. sebenarnya nggak cuma bisa nyalain masyarakat sih, Iya, pemerintahnya juga kalau memang Dari benar-benar awal. ini mau dibenerin harusnya Iya, sih bisa ya Bang semuanya ya, ya. bahwa nanti di tata kelola niaganya bisa dibenerin. Kalau udah ada aturan itu mah harusnya kalau dijalanin gampang. Dan gitu. tegas sih, maksudnya Tegas. ketika Benar. aturan itu sudah dikeluarkan harus komitmen dari atas sampai dari hulu ke hilir gitu ya, semua elemennya juga harus kompak untuk bisa Betul. konsisten gitu mengikuti Iya. peraturannya. Karena yang aku tahu juga bahkan pengisian BBM katanya apa kalau mau isi harus isi scan gitu aja. Pakai pertalite Iya. sekarang udah Yes, begitu. Iya. dan itu kan Harus baru pakai sekarang scan. dan itu kayak setelah sekian lama. Nah, hopefully untuk gas juga bisa dilakukan lebih cepat aja gitu ya Bang ya. Iya, bisa. Mudah-mudahan lah. Amin lah, Semoga. kasihan nih orang-orang yang soalnya harga gorengan jadi mahal Bang. Harga Iya. gorengan jadi mahal. Udahlah gorengannya impor. Iya. Kedelainya. Mana ada bala-bala 1-2 ribu Bang. Nah, Kan bahaya ya, itu gak boleh ada berarti. tahu yang murah di rumah Bang Hans, dekat Jauh. rumah Bang Hans, dekat. Kita Nggak ketemunya ada. aja susah Bang Hans. Tetap ya. Enggak lagi katanya. Enggak lagi gitu. Ya udah, Oke lah. pokoknya dengan ada pangkalan ini harapannya nanti masyarakat masih bisa mudah menemukan Mudah-mudahan. Iya. si gas LPG ini ya. Dan harganya sesuai dengan yang disampaikan Sesuai. SDM 15.000. Jangan Nah. dijanjiin nanti ujung-ujungnya sama aja iya. repot. ya, Bang. Kayak kata Pak Bahlil nih, harusnya 15.000, paling mahal 19.000. Harusnya ya. Kita berdoa semoga itu menjadi kejadian juga gitu ya. Dan mungkin Bang Hans kalau ada yang ingin disampaikan untuk Detikers terkait gas 3 LPG, apa yang bisa kita lakukan saat ini Bang? Tolong yang sudah mampu jangan Ayo, konsumsi gas 3 kilo lagi. Di situ ada tulisan hanya untuk rakyat miskin. Benar. Kalaupun mungkin nggak ditemukan tulisannya mungkin karena udah terhapus Udah sudah terhapus. lama ya. Iya. Tapi perlu diketahui bahwa itu tulisannya adalah hanya untuk rakyat miskin. Aku tuh miskin hati gitu. Bercanda. Ya udah. Oke lah kalau gitu Bang Hans, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Aku jadinya paham karena setelah banyak di sosial media gitu ya komentar-komentar netizen, dan ternyata aku juga sama seperti mereka tidak paham maksud dan tujuan kenapa ini dibuat seperti itu. Hopefully semuanya Detikers setelah nonton pernyataan dari Bang Hans ini juga jadi mengerti kenapa dibuat seperti ini peraturannya.